Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Heri Setiawan selaku dosen administrasi dan manajemen pendidikan serta teman-temanku kelas IPA A yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Bayu Marahini Badana dari kelas IPA A akan menyampaikan artikel saya yang bertema tentang manajemen kurikulum dengan judul pengembangan kurikulum guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksud saja teman-temanku, guna mempersingkat waktu, kita masuk dalam materi. Nah, di situ bisa kalian baca di PPT bahwa pada dasarnya kurikulum merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang memiliki kaitan erat satu sama lain dan saling mendorong guna tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Komponen kurikulum terbagi menjadi materi tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi pembelajaran. Nah, dari paparan tersebut kita bisa gambarkan bahwa kurikulum itu sebuah komponen, terdiri komponen lebih dari 2 komponen yang memiliki satu kaitan antara lain yang guna untuk mencapai tujuannya. Nah, maka dari itu bisa kurikulum itu memerlukan sebuah manajemen guna menyusun sebuah kurikulum yang baik sesuai dengan tujuan. Manajemen kurikulum tak lepas dari kaitannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan kita ketahui bahwa manajemen itu adalah merupakan disiplin ilmu yang dimana seseorang yang mempelajari manajemen wajib harus atau memiliki penguasaan terhadap disiplin ilmu tersebut tentang manajemen. Itu adalah pendahuluan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dari kurikulum. Secara etismologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Bisa dilihat dari bahasa kata kurir yang nanti pelari dan kurare tempat berpacu ataupun lintasan. Nah, jadi kurikulum itu berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata coureur yang berlari. Dalam bahasa Inggris, to run. Jadi kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start atau dari garis awal sampai dengan finish, garis akhir, untuk memperoleh medali ataupun penghargaan. Secara umum kurikulum adalah, kita ketahui ya dari awal pembahasan, bahwa kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh dari start, dari awal sampai akhir. Nah, jadi kurikulum itu dapat diartikan sebuah rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahasa yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Itu adalah pengertian dari kurikulum. Nah, bagaimanakah kita cara pengembangan manajemen kurikulum yang baik itu agar berjalan dengan lancar? Jadi perlu diketahui teman-temanku bahwa pengembangan manajemen kurikulum itu berawal dari kesadaran kita atau kesadaran masyarakat.
yang dari mana kesadaran itu berawal dari sebuah tantangan yang timbul yang harus diselesaikan dengan secara benar karena kebutuhan yang harus diperlukan. Lalu bagaimana sih cara kita menyusun sebuah manajemen kurikulum tersebut? Nah, di sini sudah saya sajikan bahwa dalam menyusun sebuah manajemen kurikulum yang baik itu harus memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama produktivitas. Maksud dari produktivitas ini adalah hasil yang akan didapatkan setelah kegiatan, setelah kurikulum itu berjalan. Maksud dari produktivitas adalah menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun manajemen kurikulum dan memastikan peserta didik dapat mencapai hasil pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, demokratis. Dalam melakukan manajemen harus berlandaskan demokratis, yaitu harus mempertimbangkan segala aspek dari saran maupun kritik dan harus didiskusikan terlebih dahulu. Bagaimanakah kita menyusun sebuah manajemen kurikulum itu dengan baik. Yang ketiga yaitu kooperatif, yakni pentingnya sifat kerjasama antar tim yang positif dari berbagai pihak yang terlibat dan yang terlibat dalam melaksanakan manajemen kurikulum ini. Yang keempat, memiliki prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Yang ditetapkan dengan kurikulum, proses manajemen harus dapat memperkuat mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Dari 5 prinsip tersebut, teman-temanku, bahwa dalam pelaksanaannya pengembangan kurikulum harusnya berdasarkan sesuai dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Sudah jelaskan apa sih maksudnya dari manajemen berbasis? Mungkin sebelum materi ini sudah dijelaskan ya, apa sih manajemen berbasis sekolah. Nah, kurikulum pada satuan pendidikan dengan pengertianku bahwa manajemen kurikulum itu atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Suatu institusi atau lembaga pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik ataupun masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi pemerintah itu hanya menetapkan standar nasional saja secara umum, untuk pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga tersebut atau institusi tersebut atau madrasah. Nah, lalu selanjutnya dalam pengembangan kurikulum harus ada sebuah pemantauan kurikulum. Di sini saya terangkan ya. Di sini pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu. Nah, pemantau kurikulum ini dilaksanakan oleh pemantau ahli untuk mengatasi problema. Fungsi dari lalu apa sih yang harus dipantau untuk menyusun manajemen kurikulum ini? Ini terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama peserta didik. Nah, kita perlu memantau peserta didik mulai dari cara belajarnya, prestasi belajar, motivasi, keaktifan, dan daya kreativitas peserta didik, hambatan ataupun kesulitannya. Yang kedua, tenaga pengajar. Nah, bagaimanakah tenaga pengajar ini dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kemampuan profesionalnya, kemampuan kepribadiannya, dan lain sebagainya tentang tenaga pengajar ini. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu komponen yang paling penting, yaitu media pengajaran. Saat guru menyampaikan materi ini itu apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyampaikan materi dari dirinya kepada peserta didik. Nah, media pembelajaran ini sangat penting
karena ini. Nah, media pembelajaran ini yang perlu dipantau, yaitu kita harus melihat dari apa sih jenis media yang digunakan, cara penggunaan itu bagaimana, dan pemeliharaan serta perawatan media itu bagaimana. Yang kelima yaitu yang keempat maksud saya, prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian ini sangat penting guna untuk menilai bagaimana sih peserta didik ini dalam menerima materi guna evaluasi selanjutnya. Nah, prosedur penilaian ini terdiri dari instrumen pelaksanaan penilaiannya, pelaporan penilaian. Dan yang kelima yaitu yang jelas jumlah kategori lulusan. Nah, jumlah kategori lulusan ini mulai dari jenjang yang dipilih, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas kemampuan lulusan. Nah, itu adalah teman-temanku pemantauan kurikulum guna menunjang manajemen kurikulum. Jadi pelaksanaan manajemen kurikulum yang baik akan menciptakan suatu sistem pembelajaran yang baik pula. Maka dari penyusunan manajemen kurikulum berdasarkan uraian di atas akan menghasilkan sebuah kualitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu ketercapaian belajar pada peserta didik semakin tinggi dan tingkat ketidakberhasilan belajar semakin rendah. Karena sistem kurikulum yang disusun sesuai kebutuhan dan tujuan yang telah disesuaikan. Nah, mungkin itu teman-temanku yang dapat saya sampaikan. Bila kurang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap selalu jaga kesehatan. Bila keluar rumah tetap menggunakan masker. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari rumah.